seperti inilah kreasi-kreasi kita, bahwa untuk mengenalkan ini pada generasi muda, saya harus banyak membuat sesuatu yang baru. Ini belum sempat saya beri narasi, memang. Narasinya bahasa Indonesia juga. Ampun, sementara itu saya khawatir dimarahi Cak Nun nggak terlalu lama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, para narasumber yang saya cintai semuanya, saya doakan dan saya junjung, karena Indonesia memang saking kayanya dan saking hebatnya, maka seluruh yang hebat-hebat dari rakyatnya tidak tampak oleh matanya. Ojo meneh kowe Habibie ora diregani. Habibie aja ya di sini sih terus sampai sekarang. Kalau dulu Timur Timur itu lepas pada periode Habibie, maka kutukannya sampai sekarang adalah kalau orang ngomong Timur Timur terlepas dari Indonesia, maka orang bilang itu dosanya Habibie. Coba bikin simulasi intelektual, kalau itu terlepasnya di zaman Gus Dur, pasti kalimatnya adalah itu jasa Gus Dur. Jadi di Indonesia itu memang ada stigma-stigma yang penuh kedengkian, dan itu berlaku pada setiap mekanisme, yang kecil-kecil di rumah tangga, di kantor-kantor, di kampus-kampus, sampai di konstelasi modal, sampai di konstelasi birokrasi, semua sebenarnya sangat disifati oleh rasa dengki yang luar biasa tinggi pada bangsa Indonesia. Dan itu harus kita selidiki dari mana asal-usulnya dan kapan mulai dinding kedengkian itu luar biasa, luar biasa menguasai kita. Tapi itu catatan tok. Nomor loro, saya mohon maaf terlambat datang karena tadi saya menghadiri acara yang judulnya bersyukur dan bergembira atas kekalahan pilkada di Sidoarjo. Jadi ada tim yang kalah itu mengadakan acara bersyukur dan bergembira, menyembelih sapi 2 tadi siang, terus dibagikan kepada 500 orang, dan malam hari ini ambengan sekitar 75 ambeng dibagikan kepada rakyat, dan tumpeng nasi di ambeng itu dibalik, pucuknya di bawah. Nah, monggo maksudnya nanti yang bersangkutan kayaknya ada di sini. Kenapa kalah kok bersyukur? Kenapa menyembelih sapi? Sapi ini loro, gak telu, gak siji. Nah, itu nanti kita belajar bersama-sama. Tapi saya kira saya tidak akan meloncat ke sana. Saya tak menghormati teman-teman saya, adik-adik saya. Oke, kita teruskan. Teman-teman sekalian, yo lungguh, oke. Rodok ngalah maju didik gak apa-apa. Sesungguhnya kalau Anda tidak keberatan, asalkan di depan tidak. Ini PNGO tapi burine ketutupan ya. Nek sampean munggah burine ketutupan ya. Buri-buri ini. Ya, oke. Gak masalah ya, oke. Bismillah, yuk rodok maju. Desean, muga-muga jodoh. Teman-teman sekalian, ini mari kita tarik garis bahwa saya pernah di Bang Wetan 1-2 bulan yang lalu mengatakan bahwa orang tua tidak bisa mengajari anaknya. Orang tua itu hanya memfasilitasi anaknya, dia hanya nguntit. Karena yang mengajari anak itu adalah langsung Allah, bahkan bukan malaikat. Jadi Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'ardahum 'alal malaikah. Jadi anakmu kok moro-moro ngerti ngene, moro-moro iso ngunu, iku ojo ngarani kon iso murui lho ya.
Maka yang disebut pembelajaran anak itu nomor satu adalah dia selalu melakukan penelitian naluriah di dalam dirinya secara akal maupun secara hati untuk menemukan pola-pola yang ada dalam kehidupan. Pola ini loh yang di kampus harus sangat diajarkan tuh opote pola itu. Seluruh terminologi ilmu, seluruh departemen-departemen pembagian kehidupan itu sesungguhnya lahir dari dasar-dasar pola yang dipelajari oleh manusia sejak bayi. Bahkan bayi sudah menemukan polanya. Bahkan ojo meneh bayi, tikus sih lho rek. Kok jepret pisan ngono menene wis gak kejepret. Nggih ta mboten? Karena dia menemukan pola yang menimpa dia. Nah, mari diperpanjang kapan-kapan soal pola, tapi intinya adalah orang tua itu nomor satu jangan mengajari anak. Kok bagusi, kok gak iso apa-apa. Minimum kalau yang bagus orang tua itu mempelajari anak. Tapi kalau mau hebat, orang tua belajar kepada anak. Maka anakmu akan lebih belajar daripada kamu ajari. Karena kamu belajar kepada anak. Kok pelajari bendino? Aku melajari anakku. Dari 95% pembelajaran saya kepada anak, paling pol aku melok muru didikku 5%. Tapi yang 90% itu Allah mengajari dia langsung. Maka betapa besar dosanya dunia pendidikan di seluruh dunia ini. Kan begitu. Karena mereka memangkas kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas pada pola-pola hukum alam yang bergabung dengan akal pikiran manusia yang menemukan pola-pola. Beliau mampu melahirkan sistem energi mobil misalnya. Itu karena dia mengenali pola-pola energi sedemikian rupa, karena dia konsentrasi di situ, dia terus ketemu. Wayang itu ditemokno mergo ya apa sih wong trepes kayak ngono kok iso dadi urip iku. Kok iso dadi urip? Wong iku mak buta cakil disaduk karo sapa ya, Mas? Karo Abimanyu iso njengklit temen kon percaya kok. Percaya surak temen lho Pak Imam, Pak. Padahal iku mek gambar. Tur sing digambar iku mang trepes kayak ngono. Apa sebabnya? Karena dia bertemu dengan pola yang sudah hidup di dalam dirimu sendiri. Maka kamu percaya itu, maka kamu ainul. Karena ainul yakin, hakul yakinmu tumbuh, dan tepuk tangan kalian semua tadi. Ngono lho. Itu namanya pola. Maka mari kita mempelajari anak, menemukan pola-pola bahwa anakmu nomor siji, nomor loro, nomor telu, itu seje pola nih. Kalau Anda mempelajari pola sejak kecil, maka Anda akan menjadi penemu-penemu, inventor-inventor, inovator-inovator seperti yang di sebelah kiri saya ini. Tepuk tangan untuk mereka. Perkara kon gak direken karo Indonesia, kono jadek muring-muring, kok diuring-uring Gusti Allah. Dapurmu kata njaluk direken, aku gak direken adakne. Jare Gusti Allah ngono iku. Gusti Allah, malaikat Jibril, iblis kabeh gak direken karo bangsa Indonesia. Lah kok kon njaluk direken, wis aja nek lara ati kon. Pokoke kon gawe, nikmatilah penemuanmu, nikmatilah di dalam duniamu, perkara payu tagak didelok tagak, menteri tertarik tagak, takjub tagak, itu dudu urusanmu, gitu loh. Engko kon temenan Gusti Allah muring-muring temen kon. Aku nggawe keajaiban apa gak gumun arek-arek iku. Anjane mbok nancuk menungso iki. Kan gitu. Gusti Allah iku upama meso sedina nek ping 3000 ana. Nguyuh ya gak gumun apa sebabe nguyuh ya gak didoleki. Anggitmu nguyuh iso kok rencanakno ngono ta ya apa? Ana ta gubernur jadwal nguyuh jam sakmene ngono gak ono, jadwalne sing gak ono. Nguyuh itu 100% irama sunnah dan syariat penciptaan Allah. Sehingga begitu Anda taat kepada syariat nguyuh dan ngising, Anda masih melakukan kebaikan. Jadi gak ono wong kafir. Gitu loh. Selama Anda jek nguyuh, itu berarti jek taat karo Gusti Allah. Nah anjane kon wani temen karo Gusti Allah, dikon nguyuh ojo nguyuh. Dikon ngentut kok empet ngene. Wis kira-kira bongko rong dina bongko temen kon. Itu ya, itu syariat Allah. Ini juga syariat Allah. Ya Pak Bambang, ini syariat Allah. Dan ini ada di segala macam hal. Maka terjadilah penemuan-penemuan di bidang-bidang yang berbeda-beda.
dari dunia watak yang disebut wayang, dunia karakter dan nilai yang disebut Garuda segala macam tadi itu, sampai ke yang masalah teknis. Sak pinter-pintere kon gawe kendaraan, kon kudu melok syariat Gusti Allah bener taga. Harus ikut pola iki mang ono sing kena pola kuwi mang apa. Jadi sendok iku ya mek niru tangan rek, nek nek garpu iku ya niru driji, lak ngono sih. Mek ngono tok sih. Nek mobil iku kudu ana matane, ya ta gak? Kudu ana kupinge, lak ngono sih. Kudu ana sikile, kudu ana AC, kudu ana tulang punggungnya. Sebenarnya semua itu replikasi dari ciptaan Allah. Silite barang, dan silite kudu knalpot iku lho. Nah, wajib hukumnya silit itu. Jadi kon aja dididik ngomong wajib, ngene wajib, ngene wajib. Kon wajib itu bukan hanya bahasa hukum, wajib itu juga bahasa ilmu. Ngerti maksudnya bahasa ilmu? Wajib adalah bahasa ilmu. Gini loh. Nek mangan iku ya liwat cangkem. Dan kamu nggak perlu berfatwa wajib hukumnya mangan liwat cangkem. Lu gak perlu ngono lah. Oh iku wis jelas ilmune kaya ngono. Nek ngentut wajib liwat silit. Nek anjane MUI katanya nggak fatwa sing lengkap kok. Ngentut wajib liwat silit. Ojo terus nyile cangkem. Nah, selama ini kata wajib itu hanya menjadi bahasa hukum. Padahal wajib itu adalah keniscayaan fisika, keniscayaan alam semesta itu juga wajib. Bahwa kalau watu itu wajib tidak memuai, sifatnya tidak memuai. Tapi kalau tetumbuhan wajib memuai sampai batas tertentu. Rambutmu itu wajib tumbuh, alismu wajib tumbuh sebentar. Mari ngono gak cukul meneh. Ya, tapi cukuren meneh cukul meneh. Jadi dia wajibnya tentatif. Gitu loh. Itu namanya wajib. Jadi wajib itu bukan hanya bahasa hukum sekali tapi juga bahasa ilmu. Sekarang gini, orang semua sibuk tentang global climate. Beliau kemarin berdiskusi di Jogja, saya diceritain anak saya. Kuabe gopoh soal global warming, pemanasan global. Kesimpulannya Al Gore adalah semakin banyak karbon dioksida, maka semakin panas suhu bumi, kan gitu. Nah, barusan kata anak saya, aku ini soal ngono aku sinau temen nang anakku. Ya. Yang pura-pura jadi penyanyi itu loh. Yang aslinya bukan gitu ya, dan suatu hari mudah-mudahan Allah mengabulkan supaya dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Ada 19.000 ilmuwan menandatangani satu pernyataan ilmiah yang membantah pemahaman-pemahaman global mengenai global climate, global apa? Warming, mengenai pemanasan global. Pemanasan global menurut Al Gore adalah semakin banyak karbon dioksida semakin panas bumi. Menurut 19 ilmuwan ini termasuk profesor-profesor dari universitas terkenal terkemuka di Amerika, iku kualik sing bener iku semakin panas bumi semakin banyak karbon dioksida. Nah, sekali masalahnya apa sebabnya bumi ini kok panas? Kan gitu, berarti ada sebab-sebab yang lain. Wes mari ngono diskusi macam-macam termasuk sama Pak Parto tanggal 17 kemarin. Kemarin malam ada diskusi lebih kecil di Yogyakarta di Kadipiro, dan ada teman saya lah, seorang panembahan lama yang Anda tidak kenal namanya. Dia mengatakan orang kok pada pusing tuh soal bumi, soal apa segala macam, kok takut amat. Wong ini semua ciptaan Tuhan kok dikhawatirkan. Emang ada yang selain Tuhan yang mampu merusak bikinan Tuhan? Gak mungkin. Nek ono menungso ngrusak alam, alame gurung sampai rusak temen menungsone jebol dhewe. Nggih ta mboten? Nggih ta mboten? Sing bangga sapa? Alame takon. Menungsone sing jebol. Itu bener Mas? Manusianya yang jebol. Silahkan itu dulu subur makmur, itu tempatnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Sampai dia ngomong sama rumput-rumput. Kemudian sekarang menjadi padang pasir karena perilaku-perilaku peradaban dan teknologi yang tidak mencintai lingkungan hidup, kemudian menjadi padang pasir seluruh jazirah Arab dan Timur Tengah. Kan gitu kan? Tetapi itu kan cuman
siklus sekian ratus tahun nanti dia akan jadi hutan lagi. Jadi alamnya gak iso kok pateni. Gak iso, sing bongko kon dhewe. Maka saya selalu menasihati Tuhan sama manusia itu seperti suami istri. Pemerintah sama rakyat itu seperti suami istri. Laki-laki dan perempuan itu adalah suami istri. Manusia dan alam itu suami istri. Maka setiap manusia terhadap alam berlakulah sebagaimana Tuhan kepada makhluknya. Setiap pemerintah kepada rakyat berlakulah sebagai Tuhan, sebagaimana Tuhan kepada makhluknya. Jadilah suami yang baik sebagaimana Tuhan adalah suami yang baik bagi semua ciptaannya. Kan gitu. Mulane kono aja adik ngamplinge wong wedok, aja adik memperkosa wong wedok. Enggak kok perkosa ya mlumah-mlumah dhewe. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, saiki nangis-nangis dhewe. Nangis sing dijajah iku mesti luwih kuat timbang sing jajah. Sak karepe SBY kate nyolong piro? Sak karepe kono. Kate dadi sekjen PBB sak karepmu kono. Kate oleh hadiah Nobel kono, kok rekayasa sak karepmu. Tapi rakyat Indonesia gak iso kok jajah. Rakyat Indonesia tetap cengenges-cengenges kayak gini. Tetap urip, tetap kreatif, tetap muncul orang-orang seperti dia. Ganti meneh kon presiden piro ae sing nunggangi ndase rakyat gak ono masalah. Sing ditindas mesti luwih kuat. Wong wedok iki kok apakno ae wis. Mesti luwih kuat timbang sing lanang. Ya ta gak? Wong sing lanang kudu ngene sik, sing wedok kari ngene tok ae. Nggih ta mboten? Ngenteni sing lanang diiliri sik cake ngadeg. Para si wedok gak ada ngenteni yang ngene ya wis langsung. Lho tepak wong wedok ndek ndi-ndi. Belanda bingung dhewe saiki nggih Pak nggih, bingung dhewe ndelok Indonesia. Wong tuwek-tuwek merasa berdosa wingi daya teko Londo ndek maca Patsafat nangis-nangis, merasa malu segala macam. Tenang ae wong sing kene gak apa-apa kok. Sampean kok njajahe kok wis leren, sampean terusno gak masalah. Lan opo kadek leren barang mriki kita sik kuat kok. Gitu loh, gak cek kuat wong wedok iki mari diperkosa arek pira ngono. Bareng kok terus kok empun ta niki ngono. Gitu ya oke, gak tak dawak-dawakno sing gak ngono iku cek gak seneng raine arek-arek iku. Oh nek soal iku senenge masalah. Iki kepemimpinan Garuda temen iki. Oke. Saya terusin saya loncat-loncat ya, tapi supaya saya tidak lupa menghikmati semua yang saya dengar tadi ya. Jadi misalnya Mas Bambang Prasetyo dia sedang mencoba merumuskan, menguraikan dan menunjukkan kepada kita formula yang disebut kepemimpinan Garuda. Aku nyumbang situ. Garuda itu bahasa negara. Nek bahasa negeri atau bahasa kebudayaan jenenge Raja Wali. Ya, nek bahasa di sawah ulung. Ya tak? Ulung. Coron desa. Kon saiki tak kandhani satu hal. Dan saya membenarkan bahwa Indonesia adalah bangsa Garuda. Tetapi sekarang kalian sedang menjadi emprit semua. Sekarang mau atau tidak untuk kembali menjadi Garuda. Dan pekerjaan yang harus Anda lakukan wahai bangsa Indonesia untuk menjadi Garuda satu saja, tidak banyak-banyak. Kon tak kandhani. Garuda iku rata-rata Raja Wali ku umure rata-rata koyok menungso 60 sampai 80 tahun. Betul ya? 60 sampai 80 tahun. Nah, pada umur 40 Raja Wali mengadakan revolusi atas dirinya sendiri. Kalau manusia mengatakan life begins at 40. Hidup itu dimulai pada usia ke 40. Demikianlah juga Garuda, demikianlah Raja Wali. Pileki kakan kopi kurang mangan. Gak kobra. Gak usah mari mangan di tas. Oke. Gini. Carane Garuda merevolusi diri saiki tantangan untuk bangsa Indonesia. Jazakumullah, tak dongakno oleh jodoh ayu. Amin ya rabbal alamin. Anak arek ayu, bapakne wis gak ono. Ibune wis tuwek, omahe gedhe. Kok rabi les setengah tahun ibune matek pisan. Wis kon sekali kok gawe wis. Oke.
umur 40 tahun si Raja Wali akan mencari gunung-gunung dan dia memiliki kepekaan sendiri untuk menemukan batu-batu karang yang paling keras dan paruhnya akan dicocokkan ke batu itu terus diogel-ogel sampai copot paruhnya. Iku Garuda. Copot. Demikian juga cakarnya dicakarkan ke batu karang, diogel-ogel terus sampai copot kukune kabeh. Kemudian dia akan sengsara selama berbulan-bulan. Dia akan melakukan torikot, dia akan melakukan tirakat, dia akan melakukan lelaku, dia akan melakukan kholwat selama berbulan-bulan, makan seadanya, notol-notol saisone dengan tanpa paruh. Kemudian paruhnya akan tumbuh pelan-pelan, kukunya akan tumbuh pelan-pelan, dan ketika paruh dan kukunya itu tumbuh sempurna setelah umur 40 tahun, itulah baru Garuda yang sesungguhnya. Nek kon gurung tau ngelakoni ngerubah uripmu kaya Raja Waliku, ojo adik duwe niat dandani negara. Jek gamoh kon ya. Nek kon jek gamoh, hari ini upamane Bung Karno urip saiki, aku wani tanding dan debat gak kira iso mimpin bangsa Indonesia. Tekakno Bung Karno saiki, gabungno karo Imam Khomeini, gabungno karo Churchill, gabungno karo George Washington, gabungno karo Gus Dur, gabungno kabeh nek iso mimpin bangsa Indonesia. Ini bangsa yang betul-betul memiliki komplikasi yang luar biasa, dan hanya pemimpin yang sejati, yang benar-benar memiliki kebesaran dan ilmu yang lengkap selengkap-lengkapnya yang mampu memimpin bangsa Indonesia. Nek petang poli mau gampang. Sing pinter pidato arek mek piro. Sing jenenge Indonesia iku ya mek alah sekitar Bung Karno dan temen-temennya, mek ngono tok, sangat sederhana. Tapi nek saiki kan masih ono 1000 Bung Karno ndak akan bisa tampil sebagai Bung Karno. Karena ojo meneh Bung Karno, arek-arek mampu melakukan inovasi-inovasi teknologi yo gak payu ndek ndi-ndi. Bangsa Indonesia iki bangsa sing saking tepake, saking gobloke. Jadi ndak bisa. Sudahlah, kita jangan membayang-bayangkan pemimpin-pemimpin besar. Kalaupun saya ingin mengatakan kepada Anda, mestinya ada dong figur sejarah yang mampu memimpin. Ojo ngomong nabi ya. Ngomong nabi kok banyak syubhat. Nabi ku ya nabi ku urusan Gusti Allah. Jadi misalnya Nabi Musa delekene lah bendino kriminal terus mangkel tonyo ngono tok Nabi Musa. Nek Nabi Isa malah gopo dikaploki wong. Plok, ayo kene. Plok, ayo kene. Plok akhirnya mek antri ngaploki ngene-ngene iku. Wis aja adek ngurusin Nabi wis. Wis Nabi ku wis biyen-biyen gitu ya. Artinya saiki iki dibutuhkan orang yang setingkat Sunan Kalijaga plus. Cik ono plus e. Nanti endingnya dari pembicaraan saya akan bercerita kepada Anda, ojo putus asa. Ojo pernah putus asa, memperjuangkan dan berinovasi, berkarya, jangan pernah berputus asa dan jangan menunggu dihargai siapapun saja. Kamu berkarya karena kamu bahagia berkarya. Mungkin akan dihargai 100 tahun lagi, mungkin tidak pernah dihargai, tapi pasti nuranimu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala menghargai, dan anak-anakmu akan mendapatkan berkah dari karya-karyamu. Ojo lali. Engko tak dudui kon perjuangan Sunan Kalijaga itu tan kino yang ngopo, tidak ada yang melawan beratnya perjuangan Sunan Kalijaga. Tapi engko sih kon biasalah mek dikandani Kiai Sunan Kalijaga itu dakwah dengan seni ngono kata. Opo dakwah dengan seni kayak Romai Rama karo Zainuddin MZ. Mbah Najib karo Kiai Kanjeng. Nah, opo dakwah karo seni ku opo lah. Itu mek pekerjaan kecil. Sunan Kalijaga engko ae. Engko tak dudui. Tapi intinya adalah yang Anda catat sekarang, Sunan Kalijaga itu hidup berjuang sejak akhir Mojopahit Brawijaya 5, dan dia memproses seluruhnya sampai awal Mataram. Jadi melewati 4 zaman besar: Majapahit, Demak, Pajang, Mataram.
Dan kalau Anda sekarang bertemu dengan Sunan Kalijogo, Anda akan tahu bahwa Anda belum melakukan apa-apa di muka bumi ini. Jadi kalau Anda sampai menangis dan putus asa, kamu akan membuat sedih Sunan Kalijogo. Ojo meneh raimu. Aku iki biyen gurung ono SMS. Gurung ono BBM. Gurung ono mobil, gurung ono bensin, gurung ono LPG. Aku iki ngeluruk Sabdo Palon Noyo Genggong, Ki Ageng Mangir. Aku ngeluruk MPR DPR-nya Mojopahit itu tak Islamno secara subversif. Prabu Brawijaya tak atur ya apa carane mergo gini, ono telu siji santri boyongan ngalor ratusan ribu orang dipimpin oleh Sunan Kudus, stafnya Sunan Kalijogo. Iki sing bagian santri kupluan. Nek watu alhamdulillah gitu. Weng alhamdulillah. Nek sing tengah iki Islam tapi gak semantri santri. Jadi yo gak tapek kupluan, rodo abangan titik, yo gak sukola. Ada cerita-cerita sangat detail tapi tidak mungkin saya ceritakan kepada Anda, termasuk pusaka-pusaka, termasuk segala macam. Tapi intinya terbagi tiga, satu santri, dan ini konstelasi di Indonesia tetap tiga itu sampai sekarang. Masih ono parpol piroe jane mek telu iku. Siji sing dunia santri. Ini pun ada faksi-faksi. Ono santri Muhaimin, ono santri Gusdur, ono santri Khofifah, ono santri sapa meneh. Wih, macam-macam santri aja macam-macam wis terkeping-keping gak karu-karuan. Muhammadiyah soal rokok aja terbagi dua madhab. Ini termasuk madhab Maliki. Iki madhab Syafi'i gak sih? Madhab Maliki. Jadi nek Pak Malik Fajar ngerokok terus. Nah, nek kon kepingin ngerokok sebagai Muhammadiyah melok madhab Maliki Fajar. Nek kon kepingin gak ngerokok melok madhab Syafi'i Ma'rif, ya ta? Tak karepmu kon. Gitu ya. Terbagi-bagi ndak karu-karuan. Yang tengah ini yang kita sebut kejawen. Kejawen itu Islam tapi Jawa. Nek santri itu Jawa tapi Islam. Jadi Islamnya lebih menonjol, kalau kejawen Jawanya lebih menonjol. Pelopornya yang di tengah ini adalah Prabu Brawijaya V sendiri. Prabu Brawijaya terakhir yang juga masuk Islam dan potong rambut, tetapi dia bilang secara kultural saya tidak enak kalau saya menunjukkan pakaian santri saya karena banyak rakyat saya yang juga masih belum masuk Islam, jadi saya tak toleran secara budaya. Tapi karena takdirnya sudah seperti itu, maka Sunan Kalijogo ngatur, monggo jenengan saat ini kesah meneng-meneng, jadi seluruh rombongan yang tengah ini dibawa ke Gunung Lawu, ya, mendirikan Candi Cetha di sana, dan sekarang menjadi pusat pancatan masa depan Indonesia sekarang di sana. Ini yang bagian kejawen, termasuk istrinya Prabu Brawijaya yang tidak masuk Islam itu tidak ikut rombongan tengah tapi ikut rombongan utara. Itu namanya Dewi Andarawati Wayu Nemen. Maka Sunan Kalijogo mengutus Sunan Kudus untuk memimpin rombongan yang ke utara dari Mojo Agung. Dari mana ini? Duduk Trawulan di delta itu loh, delta Mojokerto Sidoarjo itu loh, delta Kalimas Kaliporong di situ. Di Canggu, di desa Canggu. Dari situ rombongan ke tengah, rombongan ke utara. Nah, yang rombongan ke utara dipimpin Sunan Kudus. Itu juga satu pendidikan perdamaian yang luar biasa. Karena sebelum diatur oleh Sunan Kalijogo atas perintah Sunan Ampel, sempat terjadi peperangan antara orang-orang Mojopahit melawan orang-orang Demak, dan di dalam peperangan itu terjadi duel antara kakaknya Raden Patah yang sulung yaitu Raden Jaka Bentar melawan bapaknya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung. Sunan Ngudung kalah mati, tapi kematian Sunan Ngudung itu tidak menimbulkan dendam antara Mojopahit dengan Demak. Oleh Sunan Kalijogo dengan satu pemikirannya sangat jenius dijadikan alat perdamaian yang luar biasa. Sunan Kudus disuruh Sunan Kalijogo bikin surat kepada Raden Bentar, yaitu yang membunuh bapaknya. Gusti Raden Bentar panjenengan dipun aturi diminta oleh Raja Demak yaitu Raden Patah untuk menjadi senopati nomor 1 di Demak. Padahal barusan bunuh bapaknya Sunan Kudus, senopatinya Demak.
ditawari Sunan Kalijaga untuk malah jadi pangapnya Demak. Itu kan tindakan politik yang tidak bisa dipahami. Tapi ada sangune apa? Dus kondo bentar jenengan mateni bapak kula niku pun adek diurus mboten napa niku pun takdire Gusti Allah, kula ngapura kabeh wong Demak ngapura, sing penting sampean sakniki ngewangi adik sampean Raden Patah untuk menjadi senopati di sana. Nah, si Raden Bentar yang sebenarnya juga merasa tidak enak bunuh Sunan Ngudung, akhirnya merasa ya Allah kok saya malah dijunjung. Akhirnya dia benar-benar menjadi senopati di Demak. Itu tindakan perdamaian yang belum pernah terjadi di dalam sejarah modern. Yang namanya Sultan Salahuddin paling pol menyamar jadi tabib untuk menyembuhkan Panglima Perang Salib, tapi tidak sampai meminta Panglima musuh untuk menjadi Panglima pasukan kita. Dan itu yang bisa melakukan hanya jeniusitas otaknya Sunan Kalijaga. Akhirnya si Dewi Andarawati dalam rombongan suwe-suwe di jawil-jawil di akhirnya dirabi karo Sunan Kudus, berhasil. Terus Raden Bentar berhasil menjadi Panglima Demak, Panglima Perang Demak. Dan karena dia pada dasarnya itu punya kecenderungan spiritual yang tinggi, maka akhirnya dia mengundurkan diri setelah beberapa tahun menjadi senopati. Kemudian dia pergi ke Jogja Selatan, di sana dia mendirikan padepokan. Ini nanti saya akan cerita serius mengenai padepokan dan tanah perdikan. Dia menyebut dirinya Panembahan Bodo. Nah, kalau Anda ingin tahu itu, kapan-kapan Kiai Kanjeng salah satunya itu adalah dari daerah Pandak, di mana Panembahan Bodo ini dikuburkan di sana. Nyimpang sedikit teman-teman sekalian, Pak Suko dan teman-teman sosiolog politik, sosiolog kenegaraan yang mungkin belum pernah mendengar. Selama kita pernah mengalami sejarah sampai zaman Mojopahit, itu tidak ada organisasi kerakyatan, tidak ada organisasi rakyat. Rakyat itu pokoknya wis mencar-mencar sak ketemune lah. Terus ada sentralisasi kekuasaan. Apa itu Singosari, apa itu Ndowo Kediri, apa itu Mojopahit. Tapi rakyat tidak memiliki organisasi. Sunan Kalijaga lah yang menciptakan otonomi daerah. Sunan Kalijaga lah yang punya ide agar supaya di setiap wilayah itu didirikan apa yang dia sebut tanah perdikan, dipimpin oleh orang yang oleh Sunan Kalijaga diberi gelar Ki Ageng atau Ki Gede. Jadi ini negara federal, Demak ini negara federal. Masing-masing wilayah memiliki otonominya sendiri-sendiri, tapi berada di dalam satu MOU kesejahteraan dan keamanan dengan Demak. Tapi Demak tidak tarik pajak kepada daerah-daerah perdikan itu. Mergo nek uangku wis percaya dan cinta, gak perlu kok tagih, dhek mesti ngekei. Kan begitu. Nah sekarang ini karena orang tidak bisa saling dipercaya, maka kita butuh hukum formal, kita butuh transaksi tertulis, kita butuh Quran. Dulu orang tidak ada Quran sudah bisa menciptakan kemuliaan dan kebiasaan hidup seperti yang ada dalam Mahabharata dan Ramayana, jauh sebelum ada Al-Quran. Mergo menungso akhirnya wis gak iso gawe dan menerapkan penemuan-penemuan hikmah hidupnya sendiri, maka Gusti Allah memutuskan arek-arek iki nek diculno tambah suwi tambah gendeng. Wis tak kei pager, akhirnya dia turunkan Taurat, dia turunkan Zabur, dia turunkan Injil, dan disempurnakan menjadi Al-Quran. Iku saking nemene menungso, dijarno gak kena, dijarno egaliter, gelut tok, nyolong tok, curang tok, nyerobot tok kaya arek numpak motor iki. Nyerobat rono, nyerobot rene. Akhirnya Tuhan memberi pagar, nek ngono tak kekane Quran, tak kekane syariat. Soalnya nemen iki. Nah, syariat Islam itu berlaku baru belum ada 20 abad. Baru aja. Itu karena manusia peradabannya mengalami degradasi kemanusiaan dan intelektual yang luar biasa. Yang tidak terjadi pada waktu Astinapura, tidak terjadi pada waktu masyarakat Atlantis yang melahirkan Pandu Dewanata, yang punya anak Pandawa, yang punya anak Kurawa, sampai ke Parikesit. Waktu itu tidak ada Quran, tidak ada Injil, karena manusia sudah diberi Al-Quran di dalam dirinya, sudah ada ayat-ayat kauniyah,
Sudah ada firman-firman alamiah di dalam diri manusia. Dan mereka menggunakannya. Saiki nek gak disuplemen gak iso urip arek. Suplemennya gak mek ekstra jos, kudu butuh Quran, kate gak nyolong kate butuh Quran barang. Kate gak korupsi, kate butuh hukum KUHP barang. Nek kon iku menungso lak mesti gak korupsi sih. Nah mergo kon gak tapek menungso. Akhirnya dibutuhkan hukum-hukum yang toh akan dia langgar sendiri, karena yang membuat aturan-aturan adalah orang-orang yang sebenarnya mengakali hukum supaya dia tetap bisa nyolong. Nggak terus nomor-nomor ini. Kita terus tutup KPK lagi, tapi gak. Saya cuma ingin mengatakan, ya Allah, Sunan Kalijogo ini diringkes dewe Pak kabeh iku Pak. Transformasi dari Mojopahit ke Demak, ke Gunung Lawu dan ke selatan Sabdo Palonoyo Genggong sampai ke timur NTB, NTT, sampai ke utara Makassar, Kalimantan, sampai ke Madura. Sing bagi kepala tanah pendidikan Sunan Kalijogo. Jadi dia bikin daerah otonomi di seluruh Nusantara dan itu dilakoni ijen. Asistennya Mek Sunan Kudus kok. Jadi anaknya Prabu Brawijaya itu jumlahnya terakhir ya, Prabu Brawijaya 5 itu jumlahnya 147. Wis bayangan iku brancahe iku wonge. Iku kira ngene tok meteng, ngene tok meteng. Watuk meteng ngono ya kira-kira ya. Nah, 117 ya. Nah, Anda sekarang sebut nama dari periode itu, sebut semua nama. Anda tahu Ki Ageng Mangir? Semua itu anaknya Prabu Brawijaya. Anda tahu Ki Ageng Pengging Hadayaningrat? Anda tahu sudah Ki Ageng sak Indonesia itu anaknya Brawijaya kabeh. Anaknya wong kene kabeh. Nek saiki Jawa Timur yang melahirkan pemimpin-pemimpin seluruh Indonesia mbembet kayak saiki, milih gubernur gak iso. Ojo ngaku nek kon turunane Mojopahit. Semua kepala tanah pendidikan itu anaknya Brawijaya dan semuanya murid Sunan Kalijogo. Tidak seorang pun yang tidak. Semua murid Sunan Kalijogo. Sebutan sapa? Sebutan nama-nama dalam sejarah pada periode itu. Di 4 periode. Semua muridnya Sunan Kalijogo yang mendirikan Demak, semua murid Sunan Kalijogo. Mendirikan Pajang, murid Sunan Kalijogo. Mendirikan Mataram, Sunan Kalijogo. Panembahan Senopati, gurunya namanya Ki Mondoroko atau Juru Martani, muridnya Sunan Kalijogo. Bapaknya Ki Ageng Pemanan, muridnya Sunan Kalijogo. Ki Penjawi, muridnya Sunan Kalijogo. Ki Ageng Mangir, muridnya Pak Sunan Kalijogo. Syekh Belabelu, muridnya Sunan Kalijogo. Gak ono sing gak. Iku wong kaya ngunu perjuangane. Iku jek gagal. Lah wis ah. Lah kok kene jek kan gawe Bambang Wetan ping 10 ae njaluk sukses. Sunan Kalijogo ini perjuangannya sampai detail. Wingi wis tak ceritani mengenai Ki Ageng Mangir. Tak kayak ceritanya. Jadi itu Sunan Kalijogo diparani dan caranya berdakwah luar biasa. Maka Sunan Kalijogo jangan diukur, jangan dibandingkan dengan kaum profesional zaman sekarang. Wong saiki iki iso umbah-umbah gak iso ngliwet. Tak ngono sih. Pinter hukum gak ngerti etika. Ngerti etika gak ngerti agama, ngerti agama gak ngerti teknologi gak ngerti ilmu sosial. Lah ngono wong saiki. Wong kok erung tok. Wong kok motor tok. Lah ngono saiki ya, wong kok pelit tok. Ono iku yang sing bagian iku tok ya ono. Lho toh? Kalimat saya itu justru yang begitu itu yang thayyibah, Pak. Angger wis tutuk kuno sweet. Jadi malaikat bingung tak catat sebagian delodok tapi kok manfaatnya gede ngono. Ini saya mudah-mudahan ini menjadi wacana ya. Saya tidak mengatakan kepada para akademisi dan intelektual bahwa benar seperti itu, tapi itu saya merangsang Anda diteliti dong. Diteliti, dibuka kembali dong sejarahnya. Tak kayak contoh Sunan Ki Ageng Mangir itu
anake Prabu Brawijaya kelima nomor 43. Nah, Ki Ageng Mangir iki sing bagian melok ngidul, sing bagian gak mlebu Islam, sing bagian agama Jawa asli. Termasuk yang jadi Raja Denpasar, kembali ke Hindu, ke Buddha dan seterusnya. Ya, ini diparani karo Sunan Kalijaga. Jadi suatu malam, jadi Ki Ageng Mangir ini kan karena dia punya otonomi, dia tuh seneng pesta, seneng nraktir rakyate, seneng gawe kenduren. Jadi pada suatu hari rakyat diundang 3 hari 3 malam untuk makan besar, wayangan, jadilan dan lain sebagainya. Mergo cik game abangan, ke abangan tok iku. Betul-betul masih irengan jian gitu ya. Tapi dia orang baik sebagai manusia, Ki Ageng Mangir ini. Terus ketika rakyat semua ke pendopo dan ke halaman pendoponya Ki Ageng Mangir makan semua, ono dayoh geluandangan klambine rowek-rowek welek nemen gak adus mbuh pirang wulan pirang tahun, rambute rowek-rowek melaku nerabas wong mangan sakunu kae ndwolek sing paling enak. Begitu ono sing enak ndwodok mau mangan juat-juat. Begitu wis wareg mulai balik. Terus Ki Ageng Mangir bingung sapa ono Bambung situk iki. Ditututi karo Ki Ageng Mangir. Takoni sampean saking pundi? Oh niku kersane dosa mriku ngene-ngene, tapi oleh jawab ajo terus lunga. Wis, tapi Sunan Kalijaga yang menyamar ini tahu oh Ki Ageng Mangir orang baik kok, orang kecil kayak apapun disapa oleh dia. Besoknya dia balik lagi. Tapi tamu yang kedua pada hari kedua ini bukan seorang gelandangan tapi seorang priagung besar yang berpakaian kerlap-kerlip emas permata gagah luar biasa dengan pakaian kebesaran raja, dengan pengawal prajurit 20 orang dengan kuda-kuda yang sangat gagah. Sehingga Ki Ageng Mangir ini tak kasih tahu, dia belum pernah ngerti kerajaan. Dia belum pernah menjadi bagian dari kerajaan karena tanah perdikan. Jadi dia tidak pernah sowan ke Demak, sowan ke, tidak pernah. Jadi betul-betul otonom pada waktu itu. Maka ketika ada priagung berpakaian seperti itu datang, dia langsung ngapurancang. Panjenengan saking pundi priagung ini dan seterusnya ditanya. Si tamu yang kedua ini tidak menjawab, langsung nerabas meneh nang nggone wong mangan, langsung mangan. Lho iki ana priagung tapi kok yang geragas iki. Mau mangan, wok dan lebih dari itu dia menjadi